Pemirsa, praktik penahanan ijazah karyawan disinyalir banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya dilakukan UD Sentosa Sil yang saat ini bosnya sudah jadi tersangka. Lalu apa ancaman bagi perusahaan yang melakukan kejahatan seperti itu? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen ketika pemilik UD Sentosa Sil, Chan Huadiana, dibawa ke Polda Jawa Timur dengan memakai baju tahanan dan tangan terborgol. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan Subdit Renakta Ditreskrimum, penyidik akhirnya menaikkan status Diana dari saksi menjadi tersangka penggelapan ijazah eks-karyawannya. Saat pemeriksaan juga diserahkan sebanyak 108 lembar ijazah mantan karyawan yang disembunyikan oleh pihak perusahaan. Selain kasus ijazah, Chan Huadiana beserta suaminya Handi Sunario juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan mobil. Perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara Jidi. Setelahnya perkara penahanan ijazah dan penggelapan. Iya. Penggelapan atau pasalnya yang dikenakan? Iya, penggelapan. Oke, dan ijazah ini diserahkan atau ditemukan polisi dalam penggeledahan? Pada saat kita lakukan penggeledahan hanya beberapa ijazah yang kita temukan, kemudian ini diserahkan oleh yang bersangkutan. Dan kita pun dia menyerahkan langsung kepada penyidik 108 ijazah yang ada di saudara J. Kasus Chan Huadiana mencuat pada 17 April 2025 ketika Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke kantor UD Sentosa Sil di Jalan Margomulyo Industri 2, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sidak Wamenaker digelar menindaklanjuti laporan dari warga yang viral di media sosial terkait praktik dugaan penahanan dokumen pribadi dan pembatasan beribadah bagi pekerja di UD Sentosa Sil. Saat sidak, Wamenaker didampingi pula Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan. Rombongan sidak sempat menunggu sekitar 5 menit di gerbang UD Sentosa Sil untuk diizinkan masuk ke areal gudang. Rombongan akhirnya dipersilahkan masuk dan bertemu dengan pemilik UD Sentosa Sil Chan Huadiana dan beberapa pekerjanya. Pada pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, Wamenaker meminta pihak perusahaan agar segera mengembalikan 30 ijazah karyawannya yang selama ini ditahan. Namun, pihak perusahaan tidak mengabulkan permintaan tersebut, sehingga Wamenaker kecewa dan akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Kejadiannya hari sama, artinya kita negara tidak dihargai, itu yang udah pasti itu, negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya, ada hal yang ditutup-tutupi entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele, karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal-hal begitu. Namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Pada pertengahan Mei lalu, petugas di Treskrimum Polda Jatim menemukan ijazah saat melakukan penggeledahan di gudang UD Sentosa Sil. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut kasus penggelapan ijazah yang dilaporkan sejumlah mantan karyawan. Penggeledahan di gudang UD Sentosa Sil di kawasan Margomulyo, Surabaya ini dilakukan penyidik di Treskrimum Polda Jatim dengan disaksikan suami dan Chan Huadiana, yakni Handi Sunario. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam ini, petugas berhasil menemukan 1 lembar ijazah milik mantan karyawan yang sebelumnya disebut ditahan dan digelapkan perusahaan milik Diana. Selain di gudang UD Sentosa Sil, polisi juga melakukan penggeledahan di lokasi lain, diantaranya kantor dan rumah pemilik untuk mencari keberadaan ijazah mantan karyawan UD Sentosa Sil. Kasus penggelapan ijazah oleh manajemen UD Sentosa Sil ini sebelumnya dilaporkan 40 orang mantan karyawan ke Polda Jatim. Melakukan penggeledahan di 4 tempat, baik itu di rumah, di gudang maupun di tempat kerjanya. Dan dalam penggeledahan tersebut betul kami temukan 1 ijazah atas nama salah satu pelapor yang ada di dalam berangkas di dalam
dalam kantor dari CV Sentosa tersebut. Ya, untuk selanjutnya kami akan lakukan proses secara profesional untuk mengumpulkan alat bukti lainnya. Akhirnya, pemilik UD Sentosa Sil Jan Huadiana ditetapkan sebagai tersangka penggelapan ijazah eks-karyawannya. Praktik penahanan ijazah karyawan rupanya dipraktikkan banyak perusahaan. Dalam kaitan ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga melakukan sidak ke kantor PT Duta Palma Tower di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sidak dilakukan berkaitan dengan penahanan ijazah milik karyawan oleh pihak PT Duta Palma Nusantara Darmex Agro Group. Sidak ini dilakukan setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer karena mendapat aduan adanya penahanan ijazah karyawan oleh pihak perusahaan. Noel pun mewanti-wanti pihak perusahaan untuk mengembalikan ijazah yang ditahan. Sidak kita menghasilkan hal yang positif. Hal positifnya yaitu pihak manajemen sangat kooperatif terkait misalnya penahanan ijazah. Jadi kawan-kawan yang ditahan ijazahnya cukup menunjukkan bukti kemudian dikembalikan tanpa meminta uang tebusan. Kalau mereka minta uang tebusan kita akan penjarakan. Menanggapi adanya perusahaan yang menahan ijazah karyawannya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan peringatan keras terhadap perusahaan-perusahaan di Jakarta yang masih melakukan praktek penahanan ijazah karyawannya. Apabila kedapatan masih lakukan penahanan ijazah, Pramono akan mencabut izin perusahaan tersebut. Pokoknya kalau ada kejadian di Jakarta yang seperti itu, saya minta untuk segera diselesaikan dan bagi siapapun yang menahan ijazah siapapun yang bekerja di situ harus segera dikembalikan. Kalau tidak, izinnya saya cabut. Iya, izinnya saya cabut. Memang banyak perusahaan melakukan praktik penahanan ijazah karyawannya. Selain penggelapan, ini juga bentuk penyanderaan terhadap karyawan. Harus ada aturan tegas yang melarang penyanderaan ijazah tersebut agar praktik jahat itu tidak terjadi lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.